Halo Jancuk, kembali lagi di King Click Channel YouTube yang membahas tentang alur cerita film maupun menyajikan film 18++. Film ketiga ini menceritakan tentang Orhan yang kehilangan istrinya. Dia mencoba menghidupkan kembali yang berujung malah menculik anak jin dan menjadikannya seolah-olah istrinya. Bagaimana orang terdekat bisa menyadarkannya? Langsung saja kita mulai rangkumannya. Film diawali dengan seorang ibu yang bangun dari tempat tidurnya. Dia mendengar sesuatu dari kamar atas yang kemudian dicek satu persatu. Di salah satu kamar terlihat ada jenazah yang dikelilingi oleh 3 orang. Ketika didekati pelan-pelan, jump scare. Scene berganti terlihat Sedat yang tengah menulis tentang ketakutannya. Dia juga menulis tentang teman masa kecilnya bernama Orhan. Dulu ketika masih kecil mereka sering bermain bersama. Orhan yang awalnya tidak akrab dengan Kader pun makin lama makin akrab dan akhirnya mereka menikah. Siapakah Sedat? Dan kenapa dia menceritakan tentang adiknya yang menikah dengan Orhan? Siapa pula ibu-ibu yang di awal tadi? Simpan dulu semua pertanyaan itu dan film pun dimulai. Sicin 3, Kegilaan Cinta. Di dalam sebuah pabrik terlihat Orhan yang sedang memarahi bawahannya, Halil. Dia ketahuan merokok di dalam pabrik dan membahayakan keselamatan karyawan yang lain karena banyak bahan yang mudah terbakar di dalam pabrik. Orhan tanpa ragu pun memecatnya. Halil memohon untuk tidak dipecat karena dia mempunyai banyak hutang di bank. Tapi Orhan tetap kukuh dengan pendiriannya. Sedat, kakak ipar yang satu kerjaan dengan dia pun menghampiri Orhan supaya tidak memecat Halil. Tapi keputusan Orhan tidak dapat diganggu-gugat. Orhan yang pulang ke rumah pun menceritakan kepada istrinya bahwa dia baru memecat karyawannya. Selesai makan malam, Orhan dan Kader pun pergi ke sebuah pohon. Pohon yang besar yang mempertemukan mereka berdua. Sebuah pohon yang tinggi yang membawa keberuntungan. Besok pagi Kader akan pergi dengan kakaknya ke dokter. Sepertinya Kader hamil dan kebahagiaan pun menyelimuti mereka saat ini. Berganti ke Hilal, karyawan yang dipecat Orhan pun frustasi karena memiliki banyak hutang di bank. Akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pagi hari istri Halil menangis histeris di luar pabrik. Dia menyalahkan Orhan karena suaminya bunuh diri. Dia mengutuk Orhan supaya nasibnya kelam sama seperti suaminya. Sedat dan Mehmet anaknya pergi ke kota bersama Kader. Di tengah perjalanan, Orhan menelpon Sedat. Sedat pun terkejut dan tidak jadi ke kota. Ketika hendak berbalik, sebuah mobil menabrak dari belakang. Scene berganti ke Sedat yang sedang tidur merenung. Biar kalian gak bingung dengan alurnya, saya jelaskan sedikit ya. Film ini menggunakan alur waktu mundur. Jadi Sedat tengah menceritakan tentang segala ketakutan dan hal buruk yang menimpanya. Kali ini dia menceritakan tentang 3 hal yang paling buruk. Pertama, istrinya meninggal karena melahirkan Mehmet anaknya. Yang kedua, Mehmet meminta tolong waktu kecelakaan mobil. Yang terakhir dan yang paling buruk, dia melihat Kader di dalam rumahnya beberapa bulan setelah kecelakaan. Kenapa yang terakhir menjadi yang terburuk? Simpan dulu pertanyaannya, nanti ada penjelasan di akhir. Lanjut ke film. Di dalam rumah Orhan terlihat Kader yang sedang tidur di sofa dengan Orhan di sampingnya. Orhan terlihat sedang membayangkan kenangannya bersama Kader. Kader pun terbangun, dia merasa sangat silau dengan lampu rumah. Orhan mematikannya lalu menggantinya dengan sentir, lampu minyak. Kader tidak mengingat apa yang terjadi kepadanya. Sementara, Sedat pergi ke makam istrinya. Dia menangis dan meminta maaf karena tidak bisa menjaga Mehmet yang sekarang tidak bisa bicara dan berada di kursi roda karena kecelakaan. Sedat pun pulang ke rumah. Setelah Mehmet tidur, dia pergi ke ruang keluarga dan mendapati sudah berantakan. Ketika ibunya datang dan menyalakan lampu, semua kembali seperti semula. Ketika dimatikan lagi, kembali berubah berantakan. Suatu pertanda yang aneh. Di rumah Orhan, Kader bangun dari tempat tidur. Dia menuruni tangga. Ketika berada di sebuah pintu, ia pun menggedor-gedor. Terlihat sebuah penampakan demit dan wajah Kader yang hancur. Orhan pun datang dan meminta Kader untuk tidak pergi ke pintu tersebut. Kader mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia bisa berada di sana. Orhan mengantarkan kembali Kader ke tempat tidur. Sementara, dia seperti melakukan ritual. Kemudian menaburi garam mengelilingi rumahnya. Sepertinya Orhan membuat sebuah pagar goib. Hari berikutnya, suasana pabrik terlihat tidak nyaman. Atasan mereka, Orhan, menjadi pendiam dari biasanya. Sementara di rumah Orhan, Kader terlihat seperti linglung dan mengingat apa yang terjadi. Ada hal yang aneh, Kader merasa silau ketika melihat cahaya matahari ataupun lampu. Diperlihatkan rumah orang tua Orhan. Ayah Orhan tengah menyiapkan makanan untuk istrinya atau ibu Orhan.
Sedangkan ibunya Orhan berada di ruang keluarga dan memandangi foto Orhan bersama Kader. Ketika ayah Orhan menghampirinya, tiba-tiba ibunya sudah berada di luar dan ingin bertemu dengan Orhan. Kader yang masih mengingat-ingat pun melihat gaun biru miliknya yang digantung di depan kaca. Dan dia pun pergi ke ruang lain yang tanpa disengaja menemukan sebuah jimat di dekat lampu teflon. Dan entah kenapa dia mengacak-acak isi lemari. Semakin bingung kan apa yang terjadi? Lanjut. Malam harinya Orhan pulang dari tempat kerja. Dia mendapati Kader tengah memegang foto keluarga. Orhan mengatakan bahwa orang yang ada di foto itu adalah ayah dan ibunya. Ibunya tidak merestui pernikahan mereka yang mengakibatkan Orhan tidak berbicara dengan kedua orang tua mereka. Terdengar suara ketukan dari luar rumah. Orhan yang mengintip melalui jendela, dia melihat dirinya bersama dengan seorang perempuan dengan wajah yang menyeramkan. Orhan pun menanam kepala kerbau di depan rumah dan membaca mantra. Dia membuat pagar gaib lagi. Sedat yang datang ke rumah Orhan, dia ingin berbicara dengannya. Yang terjadi, malahan Sedat diusir oleh Orhan. Sepertinya Orhan masih marah karena kecelakaan Sadet dengan Kader beberapa bulan lalu. Di dalam rumah, Orhan melarang Kader untuk berbicara atau menemui siapapun. Bahkan, dia dilarang untuk keluar dari rumah. Di rumah Sedat, dia tengah menidurkan Mehmet. Sedat yang tengah tidur pun bermimpi. Ibunya berada di atas kursi dengan wajah yang menyeramkan. Ketika bangun, dia pergi ke ruang keluarga dan kursi roda Mehmet berada di sana. Di hari berikutnya, Sedat menemui Orhan di kantornya. Dia menjelaskan bahwa setiap malam selalu bermimpi buruk tentang adiknya yang meminta tolong. Tapi Orhan pun enggan membahas dan meminta Sedat untuk menjauhinya. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Di dalam rumah Orhan, Kader melihat foto masa kecilnya. Ia mendengar sesuatu dari kamar lain. Terdapat jimat yang digantung dan ketika disentuh, jump scare. Berganti ke rumah Sedat, dia sedang menemani Mehmet menggambar. Ada seorang yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, tidak ada siapapun di sana. Ketika hendak kembali, Mehmet sudah menggambar makhluk yang mengerikan di tembok. Scene pun berganti. Orhan terlihat tengah membuat sesuatu dengan foto kedua orang tuanya. Apakah santet? Atau dia membuat jimat? Di dalam rumah orang tua Orhan, ibunya tengah mengupas bawang. Orhan pun datang ke rumah. Dia bertemu dengan ayah dan ibunya yang kemudian mengobrol. Orhan pamit ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Dia pun meletakkan jimat yang dia buat di balik kaca. Kembali ke rumah Sedat. Di sana Mehmet dijaga oleh nenek dan ayahnya. Sedat pun keluar untuk udud. Baru beberapa hisapan ibunya mendatangi dan mengatakan untuk bertemu dengan Faisal. Dia menyarankan karena siapa tahu Faisal punya solusi untuk masalahnya. Tapi Sedat menolak karena tidak ingin membuat Mehmet ketakutan. Sedat pun masuk kembali dan meninggalkan ibunya di luar. Ketika sampai di dalam ruangan, ternyata ibunya masih duduk di tempat yang sama. Lah terus, itu tadi siapa? Di rumah Orhan, Kader yang telah tidur pun bangun karena ada orang yang memanggilnya. Dia pun membuka pintu dan ada Orhan di sana yang kemudian mengajak jalan-jalan malam. Ketika sudah jauh, Orhan pun menghilang tiba-tiba. Kader yang mencari Orhan, dia melihat cahaya di balik pohon. Ketika didekati, terlihat Orhan tengah membuka pocong dan jump scare. Orhan terbangun dan ternyata itu tadi mimpi. Dia pun membangunkan Kader. Hari pun berganti. Di dalam pabrik, Sedat yang sedang bekerja didatangi oleh Kadir temannya dan menanyakan keadaan. Sedat pun menceritakan kejadian yang dia alami. Kadir pun menyarankan untuk menemui Hoja Faisal, seperti percakapan ibunya di teras rumah. Malam hari Orhan terlihat pulang dari rumah. Di dalam rumah, Kadir sudah mengenakan baju kesukaan Orhan. Mereka berdua pun mungkin wik-wik. Di sini Sedat pergi ke tempat Hoja Faisal. Di sana Hoja menuliskan mantra dan memasukkannya ke dalam air. Hoja Faisal pun menjelaskan kepada Sedat bahwa Mehmet dan dirinya berada di bawah pengaruh jin. Apakah ada yang menyantetnya? Lanjut dulu. Para jin mempengaruhi mereka berdua supaya Sedat pergi ke tempat Hoja Faisal. Dan jin itu ingin memberikan tugas kepada Sedat. Sedat memohon kepada Hoja untuk membantunya karena dia sudah menderita dibuatnya. Hoja pun menyuruh Sedat pulang dan datang lagi di keesokan harinya. Di rumah orang tua Orhan, ibunya bangun dan mendapati kaca bergetar. Dia mengambil jimat yang ditaruh Orhan yang kemudian memotong kecil-kecil lalu membuangnya ke kloset. Hari pun berganti. Di pabrik, Orhan mendatangi Sedat dan meminta maaf atas perkataannya tempo hari. Dia mengundang Sedat dan Mehmet untuk makan malam bersama. Sedat pun menyetujuinya. Di rumah Hoja Faisal, dia kedatangan tamu. Ibu-ibu di awal film ini, Nenek Kevser. Ya, Hoja Faisal meminta bantuan Nenek Kevser, temannya. Di saat yang bersamaan, Sedat datang dengan Mehmet. Ritual pun dimulai.
Hoja dan Nenek Kepser mulai membaca mantra, dan sepertinya Mehmetlah yang menjadi medianya. Mehmet terlihat mulai kerasukan dan berteriak. Hoja Faisal pun menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh jin. Tiap malam, Sedat harus mendatangi sebuah rumah dan tidak boleh masuk ke dalam. Dan malam ini Sedat harus berjaga di kamar Mehmet. Ketika sudah ada petunjuk, maka Sedat baru pergi ke rumah tersebut. Hoja pun mengatakan bahwa dia akan menemui hal yang sangat mengerikan, lebih dari yang dia bayangkan. Dan Sedat tidak boleh takut. Dia akan menemukan sebuah jimat yang besar dan harus memusnahkannya dengan membakar. Di rumah orang tua Orhan, ibunya keluar mengambil batu besar. Dia pun pergi ke kandang dan membantai semua ayam miliknya. Keluar dari kandang terlihat wajah ibunya yang mengerikan seperti sudah kerasukan. Ibu Orhan pun berjalan masuk ke dalam kamar dan menghantamkan batu tersebut ke kepala ayah Orhan. Orhan terbangun dari tidurnya. Dia menelpon ke rumah orang tuanya dan ibunya menjawab bahwa mereka sudah mengambil ayahnya dan sekarang dirinya. Orhan pun pergi ke rumah orang tuanya. Sedat yang tengah tidur mendapatkan sebuah petunjuk untuk pergi. Dia melihat ibunya mengatakan untuk pergi menyelamatkan Kader. Dia pun pergi ke rumah Orhan. Orhan yang sampai di rumah orang tuanya pun mencari ayahnya. Dia menemukan ayahnya yang sudah meninggal dengan batu di kepalanya. Kemudian dia pergi mencari ibunya yang berada di luar rumah dan mendapati ibunya sudah meninggal dengan wajah yang mengerikan. Sedat pergi ke rumah Orhan. Dalam perjalanan, dia mendapatkan penampakan nenek Hikran dengan wajah yang mengerikan. Bentar, siapa Hikran? Kalau kalian ingin mengetahui Hikran, tonton di Sicin yang kedua ya. Linknya ada di atas. Lanjut. Sedat yang sudah sampai di rumah Orhan pun menggedor-gedor tapi tidak mendapatkan jawaban. Dia pun mendobrak masuk dan mencari Orhan. Anehnya, Sedat tidak melihat Kader yang tepat di depan matanya. Terdengar sesuatu dari balik pintu. Sedat pun mendobrak kembali dan tercium bau yang sangat busuk. Dia melihat sebuah ruangan ritual milik Orhan. Kader pun mengikutinya dari belakang. Sedat melihat tumpukan kain. Dia menemukan jimat yang dibilang Hoja Faisal. Ketika kain terakhir dibuka, ternyata ada mayat Kader. Sedat bergegas membakar jimat tersebut. Dia dapat melihat Kader yang memakai baju putih didatangi demit dan dibawa pergi. Orhan pun masuk ke ruangan dan meneriakkan Kader. Scene berganti kembali ke Sedat yang tengah menceritakan tentang ketakutannya, seperti di scene awal tadi. Sedat menceritakan tentang 3 kejadian yang menakutkan dalam hidupnya, dan ini penjelasan tentang semua kejadian ini. Adik Sedat, Kader, sebenarnya sudah meninggal ketika kecelakaan, tapi suaminya sendiri, Orhan, tidak dapat menerima itu. Dia pun menggali kuburan Kader dan membawa mayatnya ke rumah. Di sana, ia sangat frustasi dan ingin Kader kembali, tetapi dia malah menculik jin yang kemudian mengajarinya menjadi Kader. Orang tua jin pun berusaha kembali mengambil anaknya, tapi Orhan malah membuat pagar gaib supaya orang tua jin tersebut tidak bisa mengambil anaknya. Orang tua jin melakukan balas dendam kepada orang tua Orhan. Makanya Orhan memasang jimat di balik kaca rumah orang tuanya untuk melindungi mereka berdua. Karena jin tidak bisa mengambil anaknya dari rumah Orhan, dia meminta bantuan Sedat untuk membakar jimat yang ada di rumah Orhan. Dan ibu-ibu di awal tadi adalah temannya dari Hoja Faisal. Dan akhirnya Mehmet pun bisa sembuh dan berbicara serta berjalan seperti normal kembali. Sedangkan Orhan hilang beberapa bulan kemudian. Dan film pun berakhir. Itu tadi rangkuman film Sicin 3 tentang kegilaan cinta. Apabila kalian belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan yang ingin tahu kelanjutan Orhan atau nasibnya Orhan, nantikan Sicin 6. Sampai jumpa dan subscribe.